podcast Ruang Unix. Halo, kembali lagi bersama dengan gue Ning Unix di Ruang Unix. Nah, pada hari ini kita itu mau membahas sebuah tema pacar benalu. Nah, gue pengen tahu bagaimana, apakah lu pernah merasakan memiliki pasangan tetapi pasangan lo itu seperti benalu. Lo tahu kan benalu itu gimana ya, dia numpang hidup, dia bagaikan parasit, hidupnya itu gak berguna banget, jadi semua apapun bergantung sama lo, dia gak mandiri gitu. Tapi lo itu karena sayang, karena cinta, jadi lu gak bisa ninggalin dia. Wah, dilema banget tuh ya. Nah, kalau menurut pandangan gue, kalau gue sih gak mau ya di punya pasangan tapi dia itu gak memberikan manfaat buat gue. Kayak misalnya nih ya, yang cari nafkah lo, terus yang capek lo, terus pasangan lo itu nggak ngapa-ngapain, terus minta semua kebutuhannya sama lo, dia nggak berusaha apapun. Ya ampun, hari gini apalagi nih buat cowok ya, aduh, masih ada nggak sih cowok yang kayak gitu? Kalau gue sih nggak mau ya punya pasangan kayak begitu. Kayaknya masa depan itu remang-remang, karena kan yang namanya cowok itu kan kepala rumah tangga, nantinya akan menjadi kepala rumah tangga. Terus yang namanya cowok itu kan harus menafkahi. Nah, kalau misalnya belum jadi aja, dia udah banyak minta, banyak nuntut, terus nggak ada feedbacknya, nggak pernah memberi, lu ngasih terus. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya jadi berumah tangga? Yang ada lu nanti sebagai istri yang kerja keras, banting tulang, menafkahi keluarga, lu yang capek, terus lu yang pokoknya kalau dari gue pribadi sih nggak mau lah punya pasangan benalu seperti itu. Nah, ternyata yang benalu itu nggak cuma pasangan doang, ada juga teman. Di dalam pertemanan juga banyak tuh ternyata teman yang seperti benalu, yang maunya nebeng mulu, terus kalau misalnya jalan maunya ditraktir, terus nggak mau modal, terus maunya numpang mulu, nggak mau gantian. Sangat menyakitkan sekali ya kalau kita mempunyai sahabat, teman, keluarga maupun pasangan yang benalu, yang tidak memberikan kita rasa nyaman, terus saling menutupi, saling membutuhkan, terus saling melengkapi. Itu kayaknya nanti kita tuh bakalan capek sendiri deh, karena biar bagaimanapun pasti kan kita ada rasa lelahnya, biar bagaimanapun tubuh kita juga nanti akan sakit kalau kita terlalu bekerja keras. Nah, ketika kita dalam kondisi lelah, dalam kondisi tidak berdaya, apakah orang yang ada di sekitar lo itu bisa mengurangi beban lo, bisa membantu memenuhi atau menutupi kekurangan lo. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa, ketika misalnya lo lagi sakit, bukannya dia datang membantu, menjenguk, bantu mengobati, bantu mensupport, tapi dia malah menghilang. Wah, itu sih kalau menurut gue parah. Jadi
kalau kalian ketemu dengan orang-orang seperti itu, wah, menurut gue sih warning, harus hati-hati. Nah, boleh sih berteman, boleh berteman, asal jangan sampai kalian dimanfaatkan terlalu dalam. Iyalah, daripada kalian yang dimanfaatin, lebih baik kalian menggunakan uang kalian, menggunakan tenaga kalian, menggunakan ide, terus pikiran-pikiran kalian untuk ke hal-hal yang lebih berguna. Misalnya nih kalian itu seorang wanita karir, otomatis kan kamu mempunyai penghasilan ya, mempunyai pendapatan. Nah, daripada uang kamu digunakan untuk menafkahi, untuk memberikan kesenangan-kesenangan untuk orang-orang yang berlalu di sekitar kamu, lebih baik uangnya kamu gunakan untuk membantu sesama. Mungkin ada orang lain yang belum makan, orang lain yang sedang sakit, orang lain yang tidak memiliki pekerjaan. Lebih baik uangnya kamu gunakan untuk hal yang seperti itu, jadi lebih bermanfaat, terus mendapatkan pahala, terus menyenangkan hati si penerima itu juga. Kalau misalnya seorang benalu itu, kalau kita kita turutin semua kemauan dia, keinginan dia tuh nanti akan merasa, wah asik nih, gue punya dia yang bisa gue manfaatin, gue mempunyai dia yang bisa gue gunain. Aduh, mulai waspada kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kamu memiliki ciri-ciri seperti itu. Wah, kalian udah harus waspada. Mulai jaga jarak, terus mulai protek mana yang bisa ditoleransi, mana yang no, ini tidak bisa ditoleransi. Jadi kita tuh harus cerdas berkawan, cerdas bermasyarakat, cerdas memilih pasangan. Iya dong, kita harus cerdas. Kalau kita tidak cerdas, nanti yang ada diri kita sendiri yang capek, diri kita sendiri yang sedih, diri kita sendiri yang kesel. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti akhirnya kita menjadi pribadi yang rusak, tidak bahagia, tidak merasa tidak berharga karena selalu dimanfaatkan. Semoga kalian semua tidak mendapatkan sahabat, teman, tetangga maupun pasangan yang seperti benalu. Semoga kita mendapatkan orang-orang yang menyayangi kita, yang mensupport kita, yang membantu kita dikala kita sedang dalam keadaan kondisi tidak baik-baik saja. Nah, suatu anugerah sekali kalau kita itu mendapatkan lingkungan yang harmonis, lingkungan yang humoris, lingkungan yang bersahabat, lingkungan yang saling gotong royong, saling tolong menolong, membantu sesama. Wah, kalau kalian memiliki lingkungan seperti itu, kalian patut bersyukur, karena di luar sana masih banyak loh ternyata orang-orang yang tidak seberuntung kalian, tidak seberuntung kita. Nah, jadi agar kita diterima sama orang-orang di sekitar kita, nah kita pun juga harus mengimbangi kebaikan-kebaikan mereka. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita, masyarakat, terus keluarga atau pasangan kita sudah berbuat baik, memberikan yang terbaik, tapi kita tidak bersyukur, terus kita tidak memberikan feedback, timbal balik kepada mereka. Wah, jangan-jangan justru kita yang ternyata benalu. Wah, jadi
harus diperhatikan, harus dicek, dan harus apa namanya ya, dipikir ya, dipikir siapa yang menalu, apakah dia atau justru malah gue sendiri. Nah, cukup sekian dari saya tentang topiknya tentang benalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.